Jadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang dunia notaris yang wow, luar biasa, ternyata membuat saya lumayan pusing juga. Dan kita akan ngobrol soal perempuan dan pendidikan Ibu. Jadi menurut Ibu, seberapa penting sih pendidikan bagi perempuan dan kenapa perempuan harus sekolah? Wah, Tajam. ya, tajam banget semakin kesini. Jadi perlunya apa tadi, sekolah ya, kalau pendidikan bagi saya itu sangat saya bilang. Karena apa? Itu penting sekali buat kita, apalagi kita perempuan. Karena pendidikan dan kalau misalnya kita bisa bekerja itu apa ya, bekal kita untuk kita menghadapi dunia yang semakin hari semakin kejam ini, Gila yang ini. gila banget ini. Itu karena kalau kita tidak sekolah ya kita nanti akan terombang-ambing dengan misalnya ada isu atau ada info-info yang tidak terlalu penting sebenarnya, tapi kita karena kita Ngikut aja. pola pikirnya kita tidak sampai di atas, ya kita akan ngikut. Jadi kita harus sekolah karena kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Itu penting, pendidikan itu sangat penting yang saya rasakan sampai saat ini. Jadi kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Meskipun kita sudah menikah pun, pendidikan dan pekerjaan itu menjadi yang tadi bekal yang sangat-sangat menurut saya penting banget lah. Karena tanpa itu saya tidak bisa apa-apa juga. Itu. Jadi meskipun ada orang tua yang masih mau sekolahkan anaknya, itu saya ramah. Apalagi perempuan ya. Apalagi perempuan. Karena kebanyakan kan orang bilang udah sekolahin anak laki-laki aja. Nanti perempuan nanti kan ikut suami. Betul. Nanti jadi ibu rumah tangga. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi atau apa? Itu kan sekolah yang dibilang itu pemikiran sudah jadul ya. Jadul banget sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa sekolah mungkin bisa dari biaya. Kalau misalnya orang tua belum bisa biayain, kita bisa beasiswa kok. Carilah banyak. Kita cari beasiswa yang apa supaya kita bisa upgrade. Karena ketika perempuan bersekolah, punya pendidikan, meskipun nanti akhirnya mungkin dia tidak bekerja, tapi dia bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tahu aturan. Iya, contoh kayak ibunya, ibu ini, ya. mama. Kalau mama itu kan dulu waktu tidak sekolah pernah sekolah sampai S1, tapi karena dan lain hal tidak lanjut. Tapi beliau dulu waktu sekolah menjadi pendidik yang baik. Karena waktu sekolah itu juara 1 terus. Best. Dari SD tuh sudah juara 1 terus, dipanggil di gubernur tuh. Nah, waktu zaman-zaman dulu tuh kan dipanggil di gubernur tuh. Iya, apalagi sekolah primadona. Dapat buku tuh bisa segini-segini, buku gratis. Karena pintar. Jadi karena orang tua cerdas, apalagi kita sebagai ibu, kita sebagai wanita ya, kalau kita bisa mendidik anak kita dengan baik, dengan kecerdasan, itu anak-anak berkembang dengan baik. Betul. Jadi jangan remehkan bilang nanti ujung-ujungnya jadi IRT, ujung-ujungnya jangan seperti itu. Jadi sekolah itu untuk diri kita sendiri dan untuk kita punya keturunan ke depan. Iya. Ke depan. Saya juga pernah dengar satu quotes yang bilang bahwa pendidik utama seorang individu itu ibunya. Iya. Ibu-ibu itu paling apa ya? Ya kalau ayah kan karena mereka kan kedekatannya kan tidak emosional seperti ibu. Ya, karena kan pasti bekerja dan mungkin hanya sesekali. Ya namanya laki-laki. Kan ibu kan lebih banyak interaksi dengan anak-anak kan. Iya benar. Nah ketika ya makanya membuat saya seperti ini karena pola asuh dari ibu saya harus rajin doa, harus rajin dengan tidur siang dengan berbagai cara. Tidur siangnya berbagai cara, mungkin dengan dongeng. Jadi saya selalu mendongeng setiap kali kita mau tidur siang supaya kita mau tidur. Akhirnya terpola akhirnya. Betul. Jadi kita jadi suka sukanya cerita, sukanya kita bagaimana itu karena orang tua yang didik kita dari pendidikan itu. Jadi apalagi nanti kalau misalnya ada kita mau S3, berapapun itu sebenarnya bebas kok, nggak ada yang bilang kamu perempuan kamu nggak sekolah. Aduh itu parah. Itu udah parah sih, maksudnya untuk sekarang dari udah berapa tahun ini ya, memang sekolah itu dan apalagi pendidikan itu paling harus kita nomor 1. Jadi
akhirnya, tapi sekarang saya melihat bahwa banyak sekali orang tua yang sudah punya pemikiran yang maju, yang support anaknya, apalagi yang perempuan-perempuan. Banyak loh sekarang perempuan-perempuan yang sudah kayak merubah negara, contohnya kayak Ibu Megawati, kan dulu kan sering apa-apa laki-laki, tapi sekarang wajah perempuan sudah mulai mencuat. Iya, karena kelebihannya perempuan itu juga ada sih, multitasking kan. Iya, benar sekali. Kita perempuan bisa menjadi apa saja seperti tadi bisa, apa yang perempuan tuh bisa jadi apa saja, mau sampai naik. Iya, angkat galon juga bisa. Semua bisa, apa-apa bisa. Terus lebih apa ya? Lebih rapi, lebih rajin, lebih terpola, lebih bertanggung jawab. Kalau laki-laki kan lebih kayak cuek, udah selesai. Kalau kita kan kalau nggak ini gimana. Dan memang pendidikan adalah salah satu corong bagi kita untuk mengeluarkan versi diri kita yang sebenarnya. Iya, pendidikan tuh emang tadi dengan pendidikan kita bisa punya wawasan yang lebih luas lagi. Ya itu yang membuat akhirnya jika kita punya keturunan pun kita bisa melanjutkan mereka. Betul, kayak warisan ya. Legasi kan. Iya. Maksudnya diajarkan untuk misalnya contoh kecil kayak buang sampah, harus tempatnya. Betul. Terus harus sopan, apalagi dalam masa mengantri. Itu susah, bahaya itu penyakit. Terus mengucapkan kata-kata minta maaf, thank you, terima kasih, itu dampaknya itu besar loh. Betul sekali. Terus tidak membuat keramaian di rumah orang ketika kita lagi bertamu, betul. Menyesuaikan diri di tempat orang. Itu hal-hal dasar yang harus. Jadi sebenarnya itu bentuk dari pendidikan. Itu bentuk pendidikan. Bentuk pendidikan formal atau informal? Informal ya. Maksudnya bisa informal, bisa formal, karena ketika kita sekolah, diajarkan itu. Kita kan diajarkan itu, apalagi kita kan bisa bersosialisasi dengan orang lain. Yang membentuk pola pikir kita menjadi lebih terbuka. Betul. Jadi kita tidak menjudge, kok orang itu bahasanya kayak gini ya. Jadi akhirnya kita menemukan enggak kak, itu memang orangnya seperti itu, kayak gini-gini. Kita diajarkan untuk seperti ini. Kita menghargai orang tuh karena kita sudah lebih dahulu punya koneksi kan, kita sudah bersosialisasi dengan banyak tempat. Ya misalnya puji Tuhan waktu itu saya diizinkan misalnya itu S1, puji Tuhan ini waktu saya juga ikut ini kegiatan pertukaran mahasiswa ke Jepang. Debak. Iya, jadi waktu itu pertukaran masuk ke Jepang 12 hari. Itu pertama kali saya ke luar negeri itu ke Jepang. Setelah itu puji Tuhan ada berkat-berkat setelah notaris ikut, terusnya ada kemana-mana. Bisa ke Korea, ke Thailand, Singapura, segala macam. Itu yang membuat saya akhirnya semakin luas. Ketika Tuhan berkenan, misalnya sudah punya keturunan pun, saya bisa mengajarkan dunia ini luas loh, harus kayak gini, harus kayak gini. Orang tuh nggak selamanya seperti ini. Betul. Harus ada kayak gini. That's why saya mengundang Anda ke sini. Jadi pendidikan tuh bisa membuat kita tuh bisa ke dunia kemana-mana lah dari sekolah. Betul sekali. Banyak kesempatan yang kita dapat ketika kita punya yaitu kesempatan. Jadi kalau yang malas sekolah, jangan tolong deh. Jangan. Sekolah itu penting. Apalagi perempuan-perempuan sekarang tuh Ibu. Kadang-kadang saya kayak agak merasa miris karena saya saja di umur segini tuh kayak mikir mau masih mikirnya susah setengah mati. Bagaimana ceritanya mereka sorry to say menikah di usia yang muda karena kecelakaan gitu. Janganlah, please janganlah. Karena untuk menikah misalnya itu kan jodoh dari Tuhan, kayak menikah. Tapi ada juga yang mungkin mikir kok ada yang banding-bandingkan. Banyak kan kita orang-orang pada umumnya merasa kalau sukses itu jika kamu dapat pasangan hidup. Betul. Kamu menikah, kamu mau maksudnya pada umumnya di Indonesia ini
Indonesia yang sejahtera. Konoha ini Negeri Konoha. kita udah punya gelar. Hmm. Ya, saya contoh dulu, saya sebelum nikah saya rasa saya sudah sukses, saya sudah punya kantor, saya punya gelar, saya punya semua, tapi saya tetap dipandang Belum sukses kurang, nih, belum sukses belum nih, nikah. karena belum nikah. Heeh. Padahal tuh sebenarnya sukses itu bukan dari kita sudah menikah atau belum. Nanti habis itu, belum sukses, belum punya anak. Wah, Jadi bahaya. itu bahaya. Jadi kalau mau menikah oke, tapi kita juga harus mapan dulu, kita harus beres dengan kita punya urusan. Oke. Gitu. Berarti pendidikan itu saya bisa bilang Sangat. penting sekali. Jadi bukan tentang cuma pengetahuan tapi budi Ya. pekerti juga. Ya. Itu juga masuk dalam dunia pendidikan, Ya. dan itu sangat penting untuk dimiliki oleh seorang individu, Yes. terutama perempuan ya. Oke, dari situ Ibu, saya mau mengingatkan Ibu sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa, ceritanya itu entah 2 tahun lalu ya, kalau saya tidak salah. Saya ke Soe. Kalau Ibu ingat ceritanya, saya ke Soe. Iya. Saya ketemu dengan seorang anak, dia kelas 1 SMA, namanya Agnes. Namanya Agnes. Saya ketemu dia dengan keadaan yang bersekolah, tapi keadaan hidup yang wow, parah sekali, sampai kami sempat antar pulang dia ke rumahnya, dan dia tuh kerjanya kerja batako. Bayangkan teman-teman, untuk membiayai sekolahnya dia harus kerja jadi kuli batako, kerja dengan laki-laki. Terus dia di rumah cuman dia sama neneknya sendiri. Orang tuanya pergi merantau keluar dan sudah menikah lagi. Jadi dia harus survive dengan neneknya di Soe. Nama tempatnya apa saya lupa, tapi Oehani. Namanya Oehani. Jadi saya ketemu Agnes di situ, dan saya lihat anak ini sangat memprihatinkan, tapi dia mau sekolah. Jadi akhirnya saya sempat foto dengan dia. Kemudian setelah saya pulang, hati saya ini masih terus teringat sama si Agnes ini, Ibu, karena kayak apa ya, terbeban sekali dengar curhatannya dia, sampai saya sedih sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk post di Instagram dan Facebook hari itu. Semua orang tuh mengucapkan bahwa semangat ya Agnes ya, harus bisa ya, segala sesuatu, pokoknya bentuk support semua secara kata-kata tuh keluar. Tiba-tiba ada satu orang di akhir daripada postingan saya itu, ada satu komen terakhir bilang ke saya seperti ini, boleh tidak sambungkan saya dengan Agnes, saya pengen bantu. Nah, itu adalah Ibu Emma. Jadi wow, waktu itu saya cukup sangat-sangat bersyukur, karena sebenarnya kayak Agnes itu juga salah satu kayak, bagaimana ya, mau dibilang beban juga saya tidak tahu harus berkata seperti apa. Tapi setelah melihat komenannya Ibu seperti itu, saya kayak, ya Tuhan, terima kasih ada orang yang pengen bantu Agnes. Dan ini dalam dunia pendidikan, Ibu, saya melihat ini anak pengen sekolah tapi dia tidak punya biaya. Dan saat itu saya sambungkan Ibu dan Agnes, dan akhirnya Ibu membiayai sekolah Agnes sampai hari ini. Oh my god. Jadi sebenarnya yang ingin saya ingatkan, kenapa sampai hari itu Ibu tiba-tiba langsung kayak, oh saya mau nih biaya anak ini. Sebenarnya Agnes tuh hanya salah satu saja. Sebenarnya sebelum Agnes tuh ada lagi, ada sekian. Kalau dibilang saya juga aktif, ada komunitas. Ya puji Tuhan saya bisa kenal ke mereka juga. Terus ada juga yang pernah sampai kuliah udah selesai juga sih. Wow. Jadi Agnes tuh orang rata, Ibu? Iya, hanya salah satu saja. Maksudnya dari sekian yang sudah Ibu bantu, saya bantu. Nah, jadi setiap kali ada Tuhan kasih saya berkat, saya kasih berkat ke mereka. Ya meskipun tidak tiap bulan seperti itu, tapi setidaknya saya belajar untuk konsisten, untuk membantu. Karena waktu itu saya pikir, saya dulu sekolah juga, nilai saya juga nggak bagus-bagus amat. Dulu saya harus di push oleh guru les. Saya mesti ada guru les dulu baru saya bisa naik kelas. Kalau nggak ada guru les saya juga susah juga. Jadi tiap kali ambil rapot pas untuk saya pikir, jangan naik kelas nggak ya. Dari situ jadi saya mulai punya kerinduan untuk membantu gitu. Saya sudah dikasih berkat nih. Ya kan. Terus masa berkat ini saya hanya sampai di saya aja. Dan saya juga mereka kepada yang lain. Jadi saya pernah juga membiayain
salah satu anak untuk les juga. Dia sampai SD kelas 6 itu dia nggak lanjut lagi. Emang dia nggak mau juga karena mungkin dia capek atau apa, dia daripada dia tertekan kalau Iya. kerjain terus. Jadi dia bilang, ibu, orang tuanya bilang, ibu sudah deh nggak usah lagi. Tapi dia bilang, kalau udah berarti udah, dan bilang gitu, saya bisa kasih orang lain, jangan minta saya lagi gitu. Orangnya begitu, kalau sudah cut sudah gitu loh. Oke bu, nggak apa-apa. Jadi saya kasih ke komunitas lain yang lebih butuh. Dan Agnes itu saya tergeraknya apa, karena ya seperti tadi saya bilang, Tuhan sudah taruh di hati kita. Mungkin itu pertemuan, mungkin sekian banyak anak, kenapa harus dia? Iya, karena ibu tidak kenal siapa Agnes, saya yang ketemu. Kan itu juga ketemu banyak siswa, kenapa mesti Iya kan? Kenapa mesti dia yang kamu bantu? Kan padahal masih banyak orang yang bisa dibantu. Tapi saya tertarik dengan postingannya Kak Isti waktu itu di Facebook. Ya, narasinya cukup menarik juga saya lihat. Kan satu anak kan tidak membuat saya bukan sombong, tidak membuat saya miskin juga, saya tidak bantu dia. Justru saya akan bertambah, dikasih berkat lebih lagi untuk saya bisa memberi. Tentunya dengan konsisten. Jadi konsisten tiap bulan saya memberi, meskipun nilainya tidak bisa sama tapi tergantung dari saya punya berkatnya saya berapa waktu, dan itu ya saya konsisten. Kadang terlambat, kadang ya tapi tetap benar, pasti saya akan kasih. Karena bisa kalau lagi Tuhan berkenan lagi banyak, bisa 2 kali saya kirim ke dia. Betul. Agnes konfirmasi itu jadi itu anak, meskipun saya belum pernah ketemu dia juga. Itu makanya bikin saya heran kan. Saya hanya lihat, hanya pakai WA aja, saya hanya modal percaya, sudahlah saya kasih. Entah dia mau pakai untuk apapun, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi yang penting saya bisa memberikan yang terbaik, yang penting saya punya berkat yang Tuhan sudah kasih, ya saya kasih ke dia. Itu ketika kita memberi itu sukacitanya tuh malah lebih banyak, lebih suka memberi, karena ketika orang, apalagi memberi dengan orang yang tidak tahu saya, itu saya lebih suka lagi, karena saya tidak ada tuntutan untuk kamu sudah saya biayain terus kamu, namanya sebagai manusia ya. Kadang-kadang kan ini masih daging bukan plastik. Ada daging, ada dagingnya kayak ada pabrik gitu ya. Tapi saya belajar untuk saya nggak kenal kamu nggak kenal saya. Iya toh. Dan akhirnya kamu akan mendoakan saya. Kamu nggak tahu saya, tapi kan pasti dia akan mendoakan saya juga kan. Dan itu yang kadang-kadang ya teman-teman juga, ya itu saya juga terberkati karena ada banyak orang-orang juga yang saya bantu juga lewat teman saya kadang-kadang bilang, Kak ada perpuluhan nggak? Ada teman angkatan lah, dia di Kupang, dia juga dosen juga, dia juga pemerhati. Bilang, Kak, ada WA, Kak ada ini ada berkat nggak, perpuluhan nggak? Kak, perpuluhan ada untuk ini, dan untuk apa? Ada yang butuh regis, dia orang tuanya gini-gini, nanti dia kasih penjelasan. Sudah segitu banyak orang lah, itu yang membuat saya akhirnya tiba-tiba ada berkat, tunggu ya, nanti kalau ada berkat pasti. Dan ketika itu juga, hari itu juga Tuhan kasih, dan makanya itu membuat saya jadinya terberkati karena doa mereka yang tidak mengenal saya, akhirnya saya bisa seperti ini. Betul. Jadi untuk Agnes ya saya terberkati karena dia, meskipun kami tidak pernah ketemu, telepon aja saya juga nggak suka ditelepon sebenarnya orangnya. Dia pernah menelpon saya, pernah 1 kali 2 kali karena sesuatu yang lain, tapi saya cuma tidak mau terlalu keterlibatan emosi yang terlalu bagaimana. Jadi setidaknya saya mau menjadi orang tua asuh, kakak asuh lah, untuk dia bisa menopang dia punya sekolah. Entah sampai kapan saya tidak tahu, tapi selagi kita masih ada hubungan baik, dia ganti-ganti nomor pun dia tak bisa kontak saya juga. Saya biasa ganti nomor sih, karena saya bingung ini dia beneran apa enggak ya. Kadang-kadang saya tuh simpan namanya Agnes 1, Agnes 2, Agnes 3. Saya juga bingung hubungi dia. Bingung. Jadi tapi nggak tahu, emang Tuhan sudah tempatkan kita sepertinya, mudah percaya aja. Entah kamu yang penting nomor rekeningnya itu sudah berarti sama. Yang penting nomor rekeningnya tetap, nomor HP bisa berubah. Nomor rekening tetap. Aduh lawak. Oke.
Jadi gitu. si Agnes itu dapat berkat dari ibu setiap bulan, bahkan kadang-kadang Iya. 2 kali dalam sebulan kalau ibu banyak berkat. Dan saya juga mau say thank you ibu, karena Ini jujur penghubung nih. si Agnes akhirnya bisa sekolah dengan baik tanpa Iya. dia harus susah payah, karena saya lihat sendiri bagaimana Iya. dari rumah perjalanannya dia sampai sekolahnya dia tuh Iya. 12 kilo ibu, sangat jauh. Semoga ya bisa ketemu Semoga. suatu waktu bisa ketemu. Dan jarang ketemu mereka, tapi saya sering bantu, tapi saya jarang ketemu mereka. semoga ya bisa ketemu jalan Tuhan, semoga bisa Iya. ketemu Agnes, dan Semoga. semoga dia bisa jadi perempuan yang Nah, berpendidikan ya, berdampak juga ya. Oke, jadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal Agnes. Sekarang mungkin saya mau masuk lebih dalam dalam hal kita ngobrolin soal relationship ya. Oke. Jadi kita ngobrolin soal relationship. Yang pertama, saya mau tahu bagaimana relationship ibu dengan Tuhan. Karena I know saya begitu lebih mengenal ibu saat kita ada di satu seminar Kristen waktu itu. Dan saya sekamar dengan ibu, dan kita saling connect, kita saling ngobrol, dan ternyata kita nyambung sekali. Dan saya juga melihat bagaimana ibu ibu sate setiap malam, dan pokoknya saya melihat itu semua, dan saya pikir bahwa orang ini punya relation yang bagus dengan Tuhan, punya relationship yang bagus dengan Tuhan. Nah, hal pertama yang saya mau tanya, sosok Tuhan dalam kehidupan El Rafael itu seperti apa? Tuhan bagi saya tuh seperti Bapak. Seperti Bapak, saya anak kesayangannya lah, putri kesayangannya lah. I like it. Yes, jadi saya merasa Bapak itu kan selalu mencari kita. Kita pas lagi sibuk, apalagi kita kadang-kadang ya, bukan karena sering kita bangun pagi, kita bukannya buka HP, bukannya buka Alkitab, buka HP. Kita lihat story, kita lihat apa-apa. Tapi kita kalau kita gambarkan, Tuhan kayak mungkin lihat kita, tungguin sampai kapan sih, gitu-gitu. Jadi tapi ya Tuhan tuh baik banget sih, maksudnya untuk relationship ya, melihat Tuhan sebagai seorang Bapak, seperti seorang Bapak, Bapak yang bisa memenuhi segala keperluan anaknya, menyediakan apa yang tidak bisa kita pikirkan. Beliau sudah ada, hanya kitanya aja yang perlu connect. Betul. Oke, itu saya setuju sih. Terus yang hal berikut yang saya mau tanyakan adalah bagaimana proses ibu mengalami Tuhan untuk pertama kalinya. Karena kalau dibilang keluarga Kristen, kita semua nih, kita berdua nih lahir sebagai orang Kristen, dari brojolnya ini sudah Kristen kan. Jadi kalau mengikuti itu, kita saya Kristen karena orang tua saya Kristen. Jadi sepertinya awal pengenalan kita dengan Tuhan itu tidak begitu spesifik, sampai saya akhirnya mengerti bahwa seseorang benar-benar mengalami Tuhan ketika dia mengalami satu hal yang namanya titik balik. Jadi mungkin yang pengen saya tahu dari ibu, bagaimana ibu bisa mengalami Tuhan dan apa titik balik itu. Tapi disclaimer juga, kalau ini hal private dan mau di keep sendiri, it's okay, kita bisa skip. Tapi kalau mau digambarkan secara garis besar saja, it's okay. Jadi yang mau saya tanya, gimana titik baliknya? Titik baliknya mengalami Tuhan ketika saya lagi di Rote ini, khususnya waktu itu tekanan pekerjaan menumpuk. Lalu waktu itu kan belum ada untuk pasangan hidup tuh juga waktu itu kan masih mencari, masih ya up and down, masih patah hati, terus balik senang lagi, patah hati lagi. Jadi itu benar-benar momen yang benar-benar Tuhan bentuk. Tuhan akhirnya mengalami Tuhan ya, karena itu mengalami proses jatuh bangun dalam relationship dengan orang-orang yang berhubungan baik dengan saya. Jadi
dalam hubungan pekerjaan, dalam hubungan pelayanan, yaitu Tuhan bentuk, Tuhan kasih tunjuk. Ini loh orang yang seharusnya sama kamu, yang harusnya seperti pekerjaan tuh harusnya seperti ini. Jangan, waktu itu kan kita sering banyak nangis, sering galau, ini gimana ya, sering suka panik, ini jadi gimana ya, bisa nggak ya, gini. Tapi dengan mengalami Tuhan, saya bisa apa ya, tiap pagi saat teduh itu, saat teduh itu membuat momentumnya tuh di mana? Momentumnya tuh di saat ini relationship, patah hati. itu. Oke. Ketika benar-benar dipatahkan, benar-benar hancur semua yang dibangun. Jadi apa yang sudah itu kan kita manusia boleh berencana, Tuhan menentukannya itu. Kita boleh berencana harusnya ini maunya kayak gini. Tapi Tuhan hancurkan. Bukan rencana kamu. Gue nih. Iya, kembali ayo nak, jadi gitu. Karena kita manusia rasa sok paling perfect, paling tahu, paling mengerti. Padahal sebenarnya tuh enggak. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Ini orang yang terbaik buat kamu. Ini nanti akan ada sesuatu yang saya siapkan yang besar. Tapi kadang-kadang kan kita lihatnya, oh Tuhan kok kayak gelap banget ya, aku udah keluar nih dari sini karena ini. Tapi kenapa kamu ambil lagi? Karena kita nggak tahu. Nggak tahu, bukan itu orangnya. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Makanya jangan so tau kan kita ini. Kita sotoy. Jadi ya hancur sendiri. Itu titik benar-benar itu sekitar berapa bulan ya, 3-4 bulan lah saya mengalami seperti itu. Jadi waktu itu saya pagi, saya saat teduh, saya memilih untuk pakai lagu instrumental rohani. Saya dengar, karena kita kan maunya nyolot terus dalam doa kan, kita lupa untuk dengar Tuhan maunya apa sih gitu. Jadi ketika saya berdoa, saya kayak peluk Tuhan, itu titik balik kayak Tuhan kayak peluk saya, bilang it's okay, lukamu akan sembuhin. Intinya kamu harus terus belajar mengampuni, mengikhlaskan, dan yakin perencanaanku itu lebih indah daripada rencanamu. Itu 4 bulan akhirnya saya bikin refleksi via WA. Saya bikin refleksi saat teduh tapi pakai bahasa sederhana yang bisa dilihat di WA story. Kayaknya saya belum berteman ya, kalau enggak saya ngeh tuh. Kayaknya berteman tapi belum akrab amat. Kayaknya sih. Oke. Jadi refleksi kayak refleksi siang, refleksi pagi, nanti sekitar ya kadang-kadang 5-6 postingan lah gitu. Kayak bahasa sederhana aja. Kalau refleksi itu kayaknya saya lihat tapi saya tidak ngeh. Jadi itu berlangsung sekitar 3-4 bulan lah. Dan banyak yang suka juga, tapi saya waktu itu ya saya juga nggak simpen juga itu tulisan-tulisan, karena saya kira buang-buang. Story kan selesai dalam berapa waktu kan selesai. Jadi saya lupa, saya tidak keep di Facebook atau di mana, saya nggak keep, itu hanya untuk bagi yang melihat story. Dan puji Tuhan banyak yang terberkati sih. Jadi kalau saya nggak story waktu itu, nanti mereka tanya, Kak hari ini nggak ada ini ya story ya, atau tanyain. Kok kayaknya saya rasa terberkati gitu. Jadi ya sudah, itu akhirnya yang membuat saya semakin mengalami Tuhan deep lagi. Akhirnya luka itu Tuhan pelan-pelan kasih sembuh, pelan-pelan akhirnya ya bangkit kembali. Akhirnya sekarang puji Tuhan ya, untuk masalah-masalah apapun saya nggak langsung yang kayak langsung panik, ini gimana, yang terlalu panik ya, atau gimana, panikan gitu, enggak, tenang aja, Tuhan belum jawab, ya paling besok, tunggu aja deh. Kan lebih kayak gitu, udah menangis lama tahun, lama sekali. Iya sih, gitu. Nah, itu wajar sih Bu, maksudnya kan kita kan belum tahu persis kan. Tapi obrolan ini menarik karena dari tadi Ibu obrolin itu ternyata untuk membangun sebuah relationship yang murni dengan Tuhan, dia harus patahkan kita di relationship kita. Iya kan? Iya. Saya jadi baru ngeh. Jadi kalau lu mau dekat sama gua, lu harus patahin dulu yang itu, karena itu salah. Dihancurin dulu. Kita kayak bejana tuh, dihancurin, benar-benar patah. Jadi baru bentuk lagi. Jadi selama ini mungkin saya salah ya, tapi mungkin pada waktu itu Ibu terlalu bergantung dengan si orang ini, jadi akhirnya
jadi tidak ada ruang buat Tuhan. Jadi Iya. kalau memang mau jadi orang yang benar-benar mengalami dia ya harus patahin yang itu. Patahin. Jadi akhirnya terjadilah hubungan yang Jadi baik dengan Tuhan, dan I think itu satu kisah yang luar biasa sih. Itu bisa jadi momentum yang diceritakan dalam hidup dan pengalaman hidup ya. Iya. It's very powerful. Dimana yang tadi Ibu bilang bahwa diem, duduk dan mendengar. Iya. Itu keren sekali sih. Buat saya kayaknya kadang-kadang kita pengen banyak ngomong juga ya, pengen banyak Banyak protes, minta. Jadi kesempatan untuk mendengar Tuhan bicara tuh tidak dapat, tidak mendengar. Iya. Padahal memang dia bicara di dalam ketenangan. Iya. Jadi memang kita harus sediakan waktu ya Harus untuk dia. sediakan waktu, memprioritaskan dia nomor satu. Tuhan tuh nomor satu, mau siapapun itu. Saya belajar banyak tadi titik itu. Jangan kita mengandalkan manusia. Betul. Karena manusia itu bisa meninggalkan, manusia itu bisa mengecewakan. Tapi kalau kita hidup benar di depan Tuhan, utamakan dia dulu, pasti dia sudah kasih yang terbaik kok. Hanya kita aja yang suka bandel kan, kita gue bisa lah gitu. Dan kita tidak sabaran. Nggak sabaran, padahal waktu Kita Tuhan kayak kita lakukan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Betul. Itu betul sekali. Oke. Jadi titik baliknya itu luar biasa sekali. Thank you sudah berbagi dengan saya, itu sangat powerful. Dan berikut yang saya mau tanyakan, bagaimana sih sekarang cara bersyukur ala Elva Rafael, dan bagaimana memperkenalkan Tuhan ke orang banyak? Bersyukur ya kita menikmati apa yang Tuhan beri lah. Jangan pernah ucapkan kata-kata yang kok gini sih, apa pengeluhan itu nanti efeknya buruk. Karena kita akhirnya vibes negatif toh. Tapi kalau kita mau vibes yang positif ya bersyukur ya. Udah ini aja dulu, nanti lain kali pasti ada yang lebih ini. Nikmati aja gitu, syukuri aja. Terus apa yang kita capai sekarang ya kita kerjakan yang terbaik. Itu mengelola berkat Tuhan ya, dengan cara seperti itu. Dan gimana caranya kayak mengenalkan Tuhan ya dengan cara ya kita menjadi ya kita kan adalah kitab terbuka. Yes, betul, saya setuju. Di hadapan orangnya kita kan kitab terbuka. Tuhan taunya orang taunya Kristen. Tapi kita harus menjadi Kristen yang benar-benar berkarakter seperti Kristus. Betul. Jadi sifat aslinya memang harus jangan kayak Kristen tapi kayak ikutan KTP. Maki-maki, maki-maki mulutnya. Di dalam gereja Roh Kudus, di luar gereja halus. Oke. Jadi harus ini ya caranya itu kita harus bersikap baik, bersikap benar. Kita menjadi pribadi yang rendah hati, nggak boleh congkak, nggak boleh sombong, karena apa yang kita punya saat ini itu tuh cuma titipan aja. Kalian tuh bisa ambil. Betul. Iya benar. Kayak sekarang saya punya rumah, saya punya jabatan, saya punya semua. Tapi kalau Tuhan mau ambil ya itu terserah Tuhan, karena itu punya Tuhan. Dia. Terus siapa? Kita kan manusia berdosa yang hanya debu aja, habis, udah selesai. Iya. Tapi ya dengan kita misalnya kayak pekerjaan saya contohnya, kita aplikasinya langsung supaya lebih mudah. Iya, betul. Itu melalui pekerjaan misalnya ya, puji Tuhan tiap pagi ya kami di kantor ya kami punya jadwal ibadah setiap hari. Ibadah harian. Jadi kantor setiap hari. Jadi kantor buka jam 8, maka datang tinggal print, siap setengah 9 kita ibadah nih. Kita ibadah, kita ada yang bagian pujian, ada bagian doa, bagian baca firman, bagian renungan. Nah, kita bagi. Jadi masing-masing punya tugas. Kita ada jadwalnya itu. Nah, jadi punya tugas, kita hari ini pujiannya apa, renungannya apa. Ya itu kita bilang apa, kita briefing. Dan nanti akhir bulan, ini saya juga perdana di 2025 sih. Dalam karir 10 tahun di Rote ini, perdana saya buat puji Tuhan ya. Jadi Oktober ini tahun ini yang 10 tahun Paris. Puji Tuhan dari 2025 ini saya sudah kerinduan saya Tuhan jawab. Saya bisa buat ibadah bulanan. Jadi setiap kali ada setiap tanggal akhir bulan tuh saya panggil teman-teman saya, pendeta maupun hamba Tuhan untuk datang membawakan firman.
baik saya juga dikuatkan, mereka Iya. juga dikuatkan sama-sama. Betul. Saya juga ditegur, mereka juga ditegur. Jadi kita meskipun sedikit tapi kita ada persembahan, Oke. kita ada pujian, dan pendeta atau hamba Tuhan tuh bisa memberikan apa ya, penyegaran lah Sharing, buat kita sharing untuk kita tutup bulan dan kita memasuki bulan yang baru. Kayak ibadat syukur lah Ibadah ya. syukur lah ya. Jadi tahun ini bulan ini bulan ketiga sudah, waktu itu tahun minggu lalu sudah. Jadi ketika kita punya relationship yang baik dengan Tuhan, apalagi kita bawa kantor kita, membawa anak-anak dalam kantor kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, dengan sendirinya ketika kita bekerja pun ada sukacita. Sukacita itu kan tidak bisa dibuat-buat, itu kan mengalir. Jadi ketika ada orang datang pun kita bisa memberikan yang terbaik. Iya. Dengan senyum kita menyapa mereka, kita mendahulukan mereka, tidak melihat covernya. Iya. Karena kan kita kayak cover ya. Oh iya dong. Kalau orang yang punya ini kita ini. Enggak, akhirnya kita orang yang datang pun akhirnya damai. Ih damai ya, kayak gitu pernah ada. Ih adem ya. Terus ada yang pernah, Memang vibes-nya beda Ibu. ada yang pernah bilang, aduh masuk kantor ini kayak enak banget. Iya. Itu Oke. kita bersaksi melalui pekerjaan kita memberikan yang terbaik. Kita apa ya, melayani dengan sukacita, dengan senyum. Iya kan kayak yang ditulis di Kolose bahwa lakukanlah apa yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Betul, kan? jadi beberapa memang pernah ada firman itu juga waktu kita ibadat itu. Ya kalian kerja bukan untuk Ibu Elva, betul. kalian kerja untuk Tuhan. Benar. Jadi berkah bukan dari Ibu Elva sendiri, tapi bisa dari orang lain. Dan itu benar. Akhirnya ketika mereka kerja dengan penuh sukacita, pernah ada klien kasih fee ke mereka agak lebih. Jadi akhirnya kasih ke satu orang saja. Tapi dia punya hati untuk berbagi. Akhirnya dia bagi itu berkatnya dia ke teman-temannya. Biar semua dapat, biar semua rasa. Nah kamu egois bisa loh. Iya. Orang dikasih beta yang ini kok ini. Tapi dia punya hati yang baik. Akhirnya dia bagi rasa semua ke teman-temannya. Jadi akhirnya value positif yang Ibu punya ketular tuh sama yang lain. Biasanya nggak ada pun mereka tetap ibadah. Iya. Wow. Good. Oke. Jadi kalau kita ngobrolin soal Tuhan itu pasti panjang lebar kali, panjang sekali. Jadi I think mungkin nanti kita akan bahas itu di segmen yang lain lebih spesifik. Apalagi ngobrol soal Tuhan tuh sebuah kerinduan besar sekali untuk kita ini. Dan mungkin saya mau move. Tadi kita ngobrol soal relationship dengan Tuhan. Sekarang nih relationship hubungan pernikahan. Terima kasih ya